memulai ibadah minggu pagi ini sambil bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian, saat ini saat indah. Dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari awal. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Amin. Bapak jemaat sekalian, ayat pembimbing kita pada pagi hari ini terdapat dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 yang menuliskan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita sambut intro kita dengan pujian Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, hidup selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Jemaat silahkan duduk kembali. Hukum kasih dan pengampunan dosa. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman bisa kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Jawab Yesus padanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna
sehingga mudah kita jatuh dalam jurang dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sujud penyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan barulah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak sekalian, mari mendengarkan berita anugerah Allah pada minggu ini yang terambil dari Yohanes 1 ayat yang 12 yang mengatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Marilah kita memuji pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur bercintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu
Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita berdiri dan bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat, kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati, dengan mengucapkan bersama-sama iman Rasul kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang duduk kembali. Selanjutnya kita akan mengundang anak-anak sekolah minggu untuk depan untuk bisa didoakan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, puji syukur, terima kasih kepada yang hadir Bapak, oleh karena kami dapat mengantarkan anak-anak cucu kami ke rumah yang kudus ini Tuhan, yang mereka sebentar lagi akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan berkati anak-anak ini, berkati para pengasuh, guru-guru sekolah minggu ini, agar mereka dapat menyampaikan apa yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Pagi hari ini pelayan firman adalah Pendeta Riana Manjadewi. Marilah kita persiapkan hati kita dengan memuji dari pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau layakkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
kasih karuniamu, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita satu dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu pada siang hari ini Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan kepadamu, Kau selalu ada dalam kehidupan kami. Penyertaan dan pertolongan-Mu begitu sempurna dalam perjalanan hidup ini Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh ada seperti kami ada. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepadamu boleh menjadi persembahan yang berbau harum. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami dengan kekudusan dan kesucian-Mu ya Tuhan. Setiap roh-roh lain yang mencoba mencuri kebenaran firman Tuhan, kami sehati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati ruangan ini dan kami percaya Roh Kudus hadir di sini. Demikian juga kami berdoa untuk ruangan anak-anak sekolah minggu, Tuhan juga memberkati. Biarlah setiap benih firman yang ditaburkan tidak akan pernah sia-sia. Roh Kudus, kami membutuhkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan jatuh di dalam hati kami, hati yang gembur yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan diambil dari kitab Yeremia, pasal yang ke-29 ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya mengajak kita bergantian untuk membacakan kebenaran firman Tuhan ini.
Mari kita baca bersama-sama di bawah perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gamaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Bersama-sama, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya minggu ini? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Ya, pada minggu pagi ini tema yang diberikan melalui kalender dari Sinode, mewujudkan kesejahteraan bersama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kesejahteraan, ya, ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kata ini sudah sangat familiar di telinga kita. Sejahtera, ya, bahasa Alkitabnya itu damai sejahtera. Ya, kesejahteraan, mewujudkan kesejahteraan bersama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat arti dari kata kesejahteraan, kata berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur, bahkan selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Jadi kalau kesejahteraan itu berbagai hal atau keadaan sejahtera di mana ada keamanan, keselamatan, dan ketentraman. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui perikop yang kita baca pada pagi hari ini, di bawah perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Pada saat itu Israel sedang ada di Babel, di negeri pembuangan. Tetapi tema yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini mewujudkan kesejahteraan bersama. Kalau kita membaca sejarah dari kitab Yeremia, pelayanan Yeremia sebagai nabi, dia diarahkan kepada nubuatan-nubuatan kepada bangsa Israel ini. Ya. Dan melalui pelayanan Yeremia ini, Yeremia ketika menyampaikan nubuatan, dia diperhadapkan kepada Israel yang tegar tengkuk. Ya, bahkan di pasal-pasal selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya dikatakan mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Yeremia adalah orang yang tegas
ketika dia menerima nubuatan dari Tuhan, dia disampaikan seperti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umatnya. Tetapi respon dari umat Allah, mereka datang ke ibadah, mereka datang ke sinagog, tetapi di luar kehidupan mereka kacau balau. Tidak heran kalau pada akhirnya, kalau kita membaca dari Yeremia pasal yang sebelumnya, bagaimana Yeremia menubuatkan bahwa Israel akan masuk di dalam pembuangan selama 70 tahun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pembuangan yang dilakukan saat itu meliputi 3 tahap. Yang pertama dilakukan tahun 605 sebelum Masehi. Tahap yang kedua, diangkut semua mereka ke Babilonia pada tahun 597. Yang di sini di angkatan kedua ini termasuk di sana yang diangkut anak-anak muda yang berpotensi, Daniel dan kawan-kawannya bersama dengan 10.000 orang Israel. Tahap yang ketiga pada tahun 586. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, karena kedegilan, ketegar tengkukan hati orang-orang Israel, semuanya ini Tuhan lakukan kepada mereka, umat yang dikasihi Tuhan. Pada tahun-tahun yang seperti itu, Nabi Yeremia dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatannya. Yeremia, kalau kita lihat dari latar belakangnya, Yeremia itu lahir dari keluarga imam. Dan dia melayani sebagai nabi di Israel saat itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita belajar dari peristiwa apa yang dilakukan oleh Yeremia kepada bangsa Israel saat itu, apa kaitannya dengan mewujudkan kesejahteraan bersama? Ketika kita kembali ke dalam tema ini, kita melihat bersama-sama, tadi sudah kita dengar bersama-sama apa arti kata kesejahteraan. Sebenarnya bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan bersama, itu adalah sesuatu yang tidak terlalu sulit sebenarnya. Karena apa? Karena di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan, Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan berbicara tentang kesejahteraan, sebenarnya itu seharusnya menjadi gaya hidup kita orang percaya. Amin. Tetapi ternyata hal itu tidak mudah melakukannya. Ya. Seperti ini tadi Yohanes 14 ayat yang ke-27 pada bagian yang C ya. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saya ulang dari ayat yang pertama, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ini salah satu yang dipikirkan Yesus Kristus ketika sebelum dia kembali ke surga. Karena apa? Memang diperlukan damai sejahtera. Dan dia memberikan seperti tadi pujian, kasihnya kekal. Dia memberikan kasih yang kekal. Dikatakan jangan gelisah dan gentar hatimu. Karena apa? Karena damai sejahtera yang diberikan Tuhan tidak seperti yang diberikan dunia ini. Namun pada kenyataannya kita masih sering gelisah dan gentar. Karena apa? Terjadi perselisihan satu dengan yang lain. Tidak ada damai sejahtera. Bahkan diri kita sendiri seringkali mengalami. Saya pun sering mengalami. Sebentar, saya lagi gak damai sejahtera. Ya, karena apa? Itu tadi. Seringkali kita masih gelisah dan gentar.
Karena standar kita ketika kita mencari damai sejahtera adalah untuk menyenangkan diri kita sendiri. Sehingga ukurannya apa yang kelihatan oleh mata kita. Kalau orang sejahtera itu semuanya tercukupi secara jasmani, itu sejahtera. Kalau semuanya berjalan baik-baik saja itu sejahtera. Ukuran-ukuran duniawi yang sering kita terapkan di dalam hidup ini. Padahal Kristus menyatakan Dia akan mengirimkan seorang penolong. Dia akan menghibur setiap saat. Karena Dia sudah tidak bersama-sama lagi dengan muridnya. Dan itu berlaku untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang diberikan Yesus tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Kalau kita melihat damai sejahtera sesuai dengan apa yang kita lihat, ketika kita tidak punya apa-apa, kita tidak akan damai sejahtera. Hilang damai sejahteranya. Ya, bahkan wajahnya jadi berubah. Mungkin seperti itu, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau pagi hari ini tema kita mewujudkan kesejahteraan bersama. Dari bacaan kita, Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan 7, kita dapat belajar bersama-sama. Bagaimana kita bisa mewujudkan damai sejahtera di mana kita ada. Yang pertama-tama, kita harus berdamai dengan keadaan. Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel yang kita baca, surat kiriman kepada orang-orang buangan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama kita harus berdamai dengan keadaan. Seringkali keadaan di sekitar kita yang membuat kita kehilangan damai sejahtera, betul? Seperti halnya bangsa Israel. Ketika dia ada di pembuangan, bukan di tanah airnya, mudah sekali mereka kehilangan damai sejahtera. Ya, kalau kita membaca bersama-sama, dikatakan oleh Yeremia bahwa nanti bangsa Israel akan ada di Babilonia sepanjang 70 tahun. 70 tahun bukan masa yang pendek. Bisa masuk pada generasi kedua, betul? Oleh karena itu, kalau bangsa Israel sampai kehilangan damai sejahtera, ini sesuatu sekali. Karena bangsa Israel hanya menyembah Allah yang hidup. Oleh karena itu, yang pertama-tama mereka harus berdamai dengan keadaan. Ayat yang ke-10 dari bacaan kita pagi hari ini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. 70 tahun bukan waktu yang pendek. Di dalam ayat yang ke-10 bacaan kita, Yeremia 29. Setelah 70 tahun di pembuangan, barulah aku akan mengembalikan kamu ke tempatmu yang sesungguhnya. Artinya, di sini apa maksudnya? Jalani setiap keadaan dengan senantiasa bersyukur. Karena kamu panjang loh tinggal nanti di Babilonia. Kamu akan lama di sana. Nanti kalau sudah 70 tahun baru aku bawa kamu pulang ke tanah airmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa implikasi dalam kehidupan kita? Seringkali ketika ujian datang, ketika persoalan datang, diperhadapkan pada segala sesuatu, kita terbawa arus. Bukan hanya Bapak, Ibu Saudara, saya juga sering seperti itu. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin Tuhan. Segala sesuatu terjadi atas kontrol Tuhan. Tidak ada satupun yang kita alami tanpa sepengetahuan Tuhan. Demikian juga ketika bangsa Israel ada di Babel, karena kekerasan hatinya,
Tuhan izinkan dia dibawa oleh negara Babel untuk diangkat semua seada-adanya. Bahkan bait suci dirobohkan, harta karun semuanya dibawa, habis bersih. Kekayaan mereka sama orang-orangnya yang dibawa. Yang ditinggal hanya orang-orang yang sudah masuk usia emas. Tetapi orang-orang yang berpotensi semuanya dibawa. Babel saat itu adalah negara yang sangat berkuasa. Bahkan dia sudah mengalahkan Mesir. Dalam masa yang seperti itu, haruslah bangsa Israel berdamai dengan keadaan seperti kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini kalau saya berbicara dengan damai, saya juga sedang bergumul tentang masalah damai. Ya, sekitar 3 minggu ini saya seringkali dalam sehari diperhadapkan dengan beberapa kegiatan yang bersamaan. Jujur saja semuanya, secara manusia saya pengen hadir karena ada yang saya memang di situ memiliki tugas urgent, di situ harus saya ada, tetapi jam itu bersamaan. Ini betul-betul ketika saya menggumuli, serasa saya kehilangan damai sejahtera, Bapak Ibu. Tapi semuanya harus saya jalani, belum lagi kegiatan rutin yang harus saya hadapi. Seringkali saya bergumul untuk hal ini. Tetapi hidup ini adalah keputusan. Di mana kita mau mengambil keputusan untuk tetap hidup dalam damai sejahtera, atau kita akhirnya tidak berbuat apa-apa karena kita melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, memang tidak ada yang mudah ketika kita belajar berdamai. Pertama-tama kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita mampu berdamai dengan diri kita sendiri, berarti kita paling tidak sudah punya modal untuk kita memberikan damai di sekitar kita. Pertama, berdamai dengan diri sendiri. Kita menyadari bahwa damai sejahtera itu hanya ada di dalam Kristus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus, dan seterusnya. Hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera. Ya, tadi artinya sejahtera, ada sentosa, ada ketenangan dan semuanya. Itu hanya ada di dalam Yesus. Oleh karena itu, berdamai dulu dengan keadaan. Berdamai dulu dengan diri sendiri. Musuh yang paling berat buat kita manusia adalah diri sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seperti yang disampaikan pada pagi hari ini, bagaimana bangsa Israel harus menerima kenyataan bahwa mereka sedang ada di negeri pembuangan. Dia harus rela untuk diperlakukan sesuka hatinya. Tetapi inilah proses. Untuk kita berdamai dengan keadaan, kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan. Ada setiap tahap proses yang harus kita jalani. Hal yang kedua, mari kita lihat bersama-sama pada ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Hal yang kedua, menyadari bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam rencana Allah. Amin. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita ada dalam rencananya. Di sini diawali dengan kata dirikanlah rumah
untuk kamu diami. Rumah adalah kebutuhan pokok setiap manusia. Dan firman Tuhan kepada bangsa Israel, dirikanlah. Apa tujuannya? Rumah berfungsi untuk melindungi setiap anggota keluarga dari panas, hujan, binatang buas, dan lain sebagainya. Itu yang diperintahkan untuk pertama kali kepada orang-orang Israel. Supaya apa? Meskipun mereka di pembuangan dan diperlakukan tidak baik, mereka memiliki home untuk keluarganya. Memiliki rumah untuk keluarganya. Di mana di situ bisa terjadi satu interaksi yang indah antar satu dengan yang lain. Bahkan lebih dari itu berkembang dengan apa perintah-perintah yang selanjutnya. Ya, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan, dan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Bangsa Israel sedang masuk dalam rencana Allah. Meskipun mereka keras kepala, meskipun mereka tidak taat, tapi bangsa kesayangan Tuhan hidup dalam rencananya. Kita sebagai umat pilihannya yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita pun ada dalam rencana Tuhan. Mungkin saat ini Bapak, Ibu, Saudara ada yang sedang berada di titik paling bawah di dalam kehidupan. Mungkin sedang ada pergumulan yang Bapak, Ibu, Saudara sedang hadapi hari-hari ini. Saya tidak tahu jalan keluarnya apa. Tetapi ingatlah, hidup kita ada dalam rencananya. Kalau kita baca pada ayat berikutnya, dari pasal 29 ayatnya yang ke-11, dikatakan di sana, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Mungkin kalau saat ini Tuhan izinkan, kita sedang ada di dalam padang gurun yang begitu luas. Padang gurun gambaran apa? Gambaran tidak ada apa-apa, bahkan mau minum aja susah. Tetapi ingat, kita sedang ada dalam rencana Tuhan. Tuhan mempunyai rencana indah dalam kehidupan kita. Ketidaktaatan kita, kedegilan hati kita, bahkan mungkin segala sesuatu yang telah mengecewakan hati Tuhan. Ingat, kita hidup dalam rencananya. Satu hal yang mau saya sampaikan pada siang hari ini, bertobat dan mengaku kesalahan-kesalahan kita di hadapannya. Sadari bahwa rencana Tuhan indah. Seperti halnya bangsa Israel. Kelihatannya mereka harus menjalani di negeri pembuangan selama 70 tahun. Tetapi Tuhan sedang mendidik bangsa Israel. Ketika dididik oleh Allah sendiri susah, silakan. Sekarang kamu pergi ke tanah pembuangan. Rasakan di sana. Tetapi dikatakan apa? Damai sejahteraku ada padamu. Sekalipun berat, tapi Tuhan punya rencana dan punya tujuan. Mungkin jatuh bangun perjalanan iman kita ketika kita mengiring Yesus. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana. Tuhan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Jangan pernah berputus asa. Mengucap syukur senantiasa itu kunci yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami. Dalam keadaan baik-baik saja mudah untuk bersyukur. Tetapi dalam keadaan kita ada di padang gurun, apakah mudah kita bersyukur? Tidak. Kita belajar dari bangsa Israel. Ketika dia ada di padang gurun, dia tidak bersyukur. Dia protes ke Musa. Musa, kamu bawa kami sampai ke tempat ini. Kami kekurangan air minum, kami di Mesir lebih enak.
Kami bisa makan daging, ada bawang pre di sana dan semuanya. Mulai mengingat masa yang lalu. Oleh karena itu, ketika kita ada, Tuhan izinkan kita mengalami padang gurun, kekeringan, mari kita datang kepada Tuhan. Tetap bersyukur, tidak mudah. Tetapi ketika kita mampu, itulah mukjizat. Amin. Ketika keadaan ini menjadi sulit, tapi kita bisa bersyukur, itu mukjizat Bapak Ibu. Amin. Prediksi ini kita memang tinggal beberapa hari. Kita di tahun 2022. Ya, prediksi untuk tahun 2023 kita semua juga sudah banyak mendengar. Diprediksi bukan keadaan bukan semakin membaik, tetapi semakin sulit dalam sektor-sektor yang ada. Tetapi mari kita berespon benar, bersyukur bahwa damai sejahtera Allah ditinggalkan bagi kita. Dan damai sejahteranya tidak seperti yang dunia ini berikan. Tapi damai sejahtera Allah adalah damai sejahtera yang kekal. Jadi mari kita bersama-sama belajar untuk setiap perjalanan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah masuk dalam rencana Tuhan. Beberapa waktu lalu saya katakan masuk dalam kurikulumnya Tuhan. Karena Tuhan punya rencana. Ya, masa depan yang penuh dengan harapan. Hal yang ketiga dari bacaan kita pada pagi ini ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita dapat mewujudkan kesejahteraan bersama? Hal yang ketiga, berdoalah. Yang pertama dikatakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Ketika firman Tuhan ini ditulis, bangsa Israel sedang ada di Babilonia. Tuhan memerintahkan apa? Usahakanlah kesejahteraan kotamu kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Jadi damai sejahtera Tuhan sudah siapkan melimpah-limpah. Bahkan kekal. Tetapi kita harus mengusahakannya. Tuhan tidak membiarkan kita seperti robot. Firman Tuhan dikatakan di dalam Filipi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan berarti ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, kita duduk-duduk kongko-kongko menunggu Tuhan datang. Tidak. Tetapi mari kita terus berproses dengan apa yang Tuhan mau. Terus mengusahakan kesejahteraan. Ini dikatakan kesejahteraan di mana aku membuang kamu, di mana kamu kesejahteraan, di mana kemana kamu aku buang. Jadi Tuhan memang mengizinkan bangsa Israel ada di Babel. Kemana kamu aku buang. Ini menunjukkan tindakan Tuhan kepada bangsa Israel, kemana aku buang. Jadi kalau ada masalah, jangan takut. Saya juga terus belajar dengan hal itu. Ketika ada masalah, coba saya sambut masalah, terima kasih Tuhan untuk masalah ini. Karena Tuhan sedang mendidik saya untuk saya lebih lagi dekat dengan Tuhan. Lebih lagi menyadari bahwa aku ini gak ada apa-apanya. Dan Tuhan berdaulat penuh atas hidupku. Bagaimana kita mengusahakan untuk kita menerima kenyataan perjalanan kehidupan ini. Ini yang harus kita usahakan. Apa yang pertama-tama kita lakukan? Berdoa. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Itu kata firman Tuhan.
Makanya yang diperintahkan pertama kali untuk supaya kita menikmati damai sejahtera, berdoa. Tidak ada jalan lain. Doa duduk tenang di hadapan Tuhan. Merenungkan segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kalau yang lalu-lalu Tuhan tolong, sekarang kalau ada permasalahan kehidupan, Tuhan pasti juga sanggup tolong saya. Hal ini tidak akan muncul dalam kehidupan kita ketika kita tidak tenang duduk di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita harus melipat tangan kemana-mana, kita tutup mata, kita berdoa, tidak. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan terus terjalin intim, menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Sehingga dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita tahu kenapa saya mengalami hal ini. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Berdoalah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Marilah dalam hal ini, seringkali segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita baru sadar bahwa kita ini tidak mampu untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Seringkali kita terlena karena kita ada di zona nyaman. Ada di zona nyaman ini sesuatu yang berbahaya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, terkadang kita sudah jalan bagus-bagus, tiba-tiba ada masalah yang mengagetkan kita. Shock terapi kalau saya bilang, ya. Saya seringkali mendapatkan shock terapi yang tiba-tiba. Semuanya tergantung bagaimana kita berespon. Ya, Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, damai sejahtera Tuhan sudah siapkan. Tinggal kita sebagai manusia yang harus terus mengusahakannya. Seringkali celah-celah itu dipakai oleh iblis untuk menggocoh kita, untuk mengombang-ambingkan kita. Tetapi ingat, kalau kita sudah merasa nyaman dengan keadaan kita saat ini, berhati-hatilah. Siap-siaplah kita untuk menerima syok terapi dari Tuhan. Karena Tuhan punya rencana. Kamu sudah lulus, sekarang kamu harus naik level. Keenakan kamu di titik ini, kamu harus naik. Karena rencanaku lebih dari apa yang ada sekarang ini. Diguncang sama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari siang hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat diri kita pribadi masing-masing. Kalau sampai kita kehilangan damai sejahtera, mari kita koreksi diri kita. Sebelum kita mewujudkan damai sejahtera untuk bersama-sama, kita berurusan dulu dengan Tuhan. Apa kita sudah dapat mengendalikan diri untuk kita senantiasa ada dalam damai sejahtera? Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita semua pada saat-saat ini memiliki pergumulan masing-masing. Semua diperhadapkan pada hal-hal yang terkadang tidak seperti apa yang kita harapkan. Tetapi ingatlah bahwa damai sejahtera Allah itu sudah ada di dalam hidup kita. Usahakanlah, kita jangan hidup tenang-tenang, damai sejahtera Allah kan ada sudah. Terus kita diam-diam. Tetapi tetap diusahakan. Bagaimana mengusahakannya? Dengan kita menjadi pelaku-pelaku firman, taat kepada firman-Nya, berdoa, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, kita juga akan bersama-sama menyaksikan peneguhan pengurus komisi, khususnya Komisi Pemuda dan Keluarga Muda. Ada saudara kita yang akan mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar. Ketika kita ingin dipakai Tuhan lebih lagi, yang pertama-tama ada di dalam hidup kita, yang pertama kali, biarlah damai sejahtera Allah itu ada di dalam hidup kita.
sehingga kita bisa memancarkan sinar kemana saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, marilah terus kita menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan ini. Karena tidak ada lain, hanya Yesus jawabannya ketika kita mencari damai sejahtera. Oleh karena itu, pada siang hari ini, marilah kalau ada Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami segala pergumulan dan sampai rasanya kehilangan damai sejahtera itu, firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita mewujudkan kesejahteraan itu bersama-sama di sekitar kita, dimulai dari diri kita sendiri, untuk kita menjadi berkat, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk memberkati. Cari dulu pribadi lepas pribadi untuk damai sejahtera Allah, sehingga kita dapat berdampak dalam kehidupan ini, membawa damai sejahtera dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali kami diingatkan bahwa Engkaulah sumber damai sejahtera abadi bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur dalam situasi dan kondisi yang terjadi atas kehidupan ini. Bahwa kami senantiasa ada dalam pusat kehendak-Mu, bahwa kami senantiasa ada dalam pusat rencana-Mu, sehingga kami menyadari bahwa di dalam Kristus selalu ada jawaban. Terima kasih untuk setiap ujian, untuk setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Karena semuanya itu membawa kami untuk melihat betapa Allah kami Allah yang berdaulat penuh atas hidup ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang telah mengaruniakan damai sejahtera kekal dalam kehidupan kami. Dan damai sejahtera yang Kau berikan tidak seperti yang dunia ini berikan, Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ajar kami untuk terus kuat, ajar kami untuk terus berharap kepadamu. Karena Tuhan sudah menyediakan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Bahkan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memasuki peneguhan pengurus komisi, secara khusus Komisi Pemuda dan Keluarga Muda. Saya akan membacakan tata laksana peneguhan pengurus komisi pada saat ini. Jemaat yang terkasih, pada minggu yang lalu kita sudah melakukan peneguhan untuk Majelis Pekerja Jemaat, dan berikutnya, karena di dalam kepengurusan komisi yang ada, juga ada kekosongan di Ketua Komisi Pemuda dan Keluarga Muda dan Komisi Diakonia. Oleh karena itu, sebelum kami menetapkan bersama-sama apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta wewenang Komisi Pemuda dan Keluarga Muda, saya akan memberitahukan kepada kita semua bahwa pada saat ini kita sudah menerima pengumuman selama beberapa minggu akan diteguhkannya komisi. Saya akan membacakan firman Tuhan yang mendasari bagaimana para pelayan-pelayan dipilih oleh Tuhan sendiri. Walaupun tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari orang-orang ini berbeda-beda, namun semua mempunyai maksud dan tujuan yang sama,
yaitu bekerja untuk Tuhan. Mengenai keanekaragaman dan kesatuan di dalam tubuh Kristus untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, tertulis di dalam Efesus 4 ayat yang ke-7 dan juga ayat Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua Efesus 4 ayat 7 dan 11 sampai 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengundang untuk majelis jemaat sekretaris membacakan surat keputusan, dan saya mengundang untuk Saudara Diaken Steve Haulusi untuk berdiri. Pembacaan keputusan disampaikan oleh sekretaris jemaat. Silakan. Keputusan Majelis Pekerja Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia Jemaat Persekutuan nomor B04-MPJ-SK-JP-11-2022 tentang peneguhan pengurus komisi di lingkungan GKUI Jemaat Persekutuan periode 2022 sampai dengan 2024. Dengan kasih dan rahmat Tuhan Yesus Kristus, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan sebagai berikut. Pertama, nama sebagai mana terdapat dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini diberikan jabatan sebagaimana terdapat pada kolom 3 untuk komisi sebagaimana kolom 4. Kedua, dalam melaksanakan pelayanan, setiap komisi harus tunduk dan taat pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja, dan peraturan lain yang berlaku di Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Ketiga, penjabaran tugas dan tanggung jawab serta hal-hal lain akan diatur kemudian. Keempat, bila di kemudian hari terdapat kesalahan atau hal-hal yang tidak tepat akan dilakukan perbaikan seperlunya. Kelima, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bekasi tanggal 6 November tahun 2022. Majelis Jemaat Kristen Oikumene Indonesia Jemaat Persekutuan, Penetua Alex Sangeroki Ketua MPJ, Sujaryono Sekretaris MPJ, dan Pendeta Riana Manjadewi SE MACM Gembala Sidang. Lampiran surat keputusan nomor B04-SK-JP-11-2022 tanggal 6 November tahun 2022 perihal susunan pengurus komisi di lingkungan GKUI Jemaat Persekutuan periode 2022 sampai 2024. Susunan kepengurusan komisi-komisi di lingkungan GKUI Jemaat Persekutuan periode 2021 sampai dengan 2024. Nomor 1,
nama Diakon Steve Simon Hence Haulusi, jabatan Ketua Komisi Pemuda dan Keluarga Muda. Ditetapkan di Bekasi tanggal 6 November 2022, Majelis Pekerja Jemaat Kristen Okeimene Indonesia Jemaat Persekutuan, Penetua Alexei Sangeroki, Ketua MPJ, Penetua Sujaryono, Sekretaris MPJ, dan Pendeta Riana Manjadewi SE MAJM, Gembala Sidang. Demikian keputusan Majelis Pekerja Jemaat Gereja Kristen Okeimene Jemaat Persekutuan. Setelah kita bersama-sama mendengarkan keputusan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis, maka secara khusus di depan jemaat Tuhan dan saudara-saudara sekalian dan di hadapan Tuhan, di depan kita telah berdiri Diakon Steve Simon Hence Haulusi yang akan diteguhkan sebagai Ketua Komisi Pemuda dan Keluarga Muda, agar menjadi nyata kepada kita bahwa Diakon Steve Simon Hence Haulusi bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Saya mempersilahkan saudara untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi-saksi pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, Saudara Steve Simon Hence Haulusi, yakinkah saudara bahwa melalui tata cara yang sah, saudara dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi Ketua Komisi Pemuda dan Keluarga Muda? 2. Apakah saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahkan berpegang pada pengakuan iman gereja? Yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk tetap hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi sesama manusia, melaksanakan tugas saudara sebagai Ketua Komisi Pemuda dan Keluarga Muda dengan rajin dan setia, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan pedoman organisasi, dan merahasiakan serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara dalam melaksanakan tugas saudara? Atas pertanyaan tersebut, apakah jawab saudara Diakon Steve Simon Hence Haulusi? Ya, dengan segenap hati. Selanjutnya, saudara yang akan diteguhkan untuk Ketua Komisi Pemuda dan Keluarga Muda, silakan memperkatakan janji komitmen saudara di hadapan jemaat dan Tuhan. Saya, Steve Simon Hence Haulusi, menyatakan dengan sungguh-sungguh untuk melakukan pelayanan dengan segenap hati, sebagaimana saya melakukannya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mendengarkan janji komitmen dari saudara kita yang akan diteguhkan, saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Dan saya mengundang Bapak Ibu Majelis untuk naik ke altar. Berdasarkan jawab dan janji komitmen saudara, maka kami sebagai pelayan Yesus Kristus meneguhkan saudara menjadi Ketua Komisi Pemuda dan Keluarga Muda. Mari kita bersama-sama menumpangkan tangan untuk kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita dukung di dalam doa. Dengan kuasa Allah kami teguhkan saudara Diakon Steve Simon Hence Haulusi
sebagai Ketua Komisi Pemuda dan Keluarga Muda di lingkungan Gereja Kristen Oikumene Indonesia, Jemaat Persekutuan. Kiranya Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara Diakon Steve Simon Hence Haulusi dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi saudara dengan Roh Kudus supaya saudara berbuah bagi Allah. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, terimalah saudara kita ini sebagai pelayan di tengah-tengah kita. Hormati dan biarlah kita bersama-sama bisa bekerja sama untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih, saya mengundang untuk majelis menyerahkan SK. Bapak Ibu majelis silahkan duduk. Marilah saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita sehati kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan pada siang hari ini, di mana kami boleh bersama-sama menikmati ibadah-Mu di tengah-tengah. Bersama-sama satu dengan yang lain kami boleh bersekutu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin hari boleh semakin diteguhkan dalam iman kami. Terlebih-lebih pada pagi hari ini kami juga bersyukur kalau kami bersama-sama telah menyaksikan saudara kami untuk mengambil komitmen di hadapan-Mu, menjadi pelayan Tuhan, sebagai partner kerja Tuhan, untuk nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Oleh karena itu biarlah Tuhan semakin meneguhkan, mengokohkan, dan terus hamba-Mu ini semakin mengasihi Tuhan, sehingga dimanapun berada, nama-Mu dipermuliakan, dan panggilan Tuhan semakin nyata dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh menjadi bagian dari negeri ini. Kami berdoa untuk damai sejahtera-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan curahkan damai sejahtera Allah terus tercurah, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan sampai dengan ke pedalaman-pedalaman. Kami mohon damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh melawat negeri ini. Kami berdoa ya Tuhan, jauhkan kiranya negeri ini dari paham radikal dan terorisme. Tuhan, kalau dalam situasi dan kondisi menjelang pemilu yang akan datang, sudah banyak hal Tuhan yang kami dengar bahkan kami lihat. Roh Kudus, kami mohon kasih karunia-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh mengendalikan segala situasi dan kondisi yang terjadi di negeri ini. Kami mohon keamanan yang daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri ini, Bapak Presiden, para menteri, demikian juga TNI dan Polri. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati ya Bapa. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas amanat mereka dengan baik untuk kepentingan rakyat banyak. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk bencana alam yang terjadi di daerah-daerah di negeri ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk masyarakat yang terdampak,
Kiranya Tuhan memberikan mereka penghiburan dan kekuatan. Kalaupun ada yang kehilangan material mereka Tuhan, bahkan mereka sedang mengalami gangguan emosional dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi, Tuhan, kiranya Engkau Allah yang menjadi jawaban. Tuhan memakai pemerintah daerah, Tuhan memakai gereja-gereja Tuhan, bahkan Tuhan memakai anak-anak-Mu untuk menjadi berkat buat mereka. Pulihkanlah keberadaan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk situasi dan kondisi sektor ekonomi yang ada di negeri ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Baik itu dalam segi apapun juga Tuhan, Tuhan memberkati. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Secara khusus gereja-Mu di tempat ini kami bawa ke dalam tangan-Mu. Seluruh pergumulan jemaat kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, Engkau hadir dalam setiap rumah tangga jemaat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan, bawa mereka menyadari bahwa Engkau Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Sekali-kali Engkau Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka seorang diri. Oleh karena itu Tuhan, ajar setiap jemaat-Mu untuk terus memandang kepada Tuhan. Sehingga setiap permasalahan yang dihadapi, mereka boleh tetap mengucap syukur dan Tuhan memberikan jalan keluarnya. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka gumulkan saat ini. Bahkan Tuhan, di tengah-tengah jemaat ada yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Bapak Haryadi Sukmawan, Bapak Penatua Nathan Hutauruk, Ibu Pendeta Arlen Angkel, Ibu Pok Giok Hua, Bapak Pendeta Hans Tuana Kota, Ibu Ana Manungko, Bapak Saat Tambunan, Ibu Tiur Sitinjak. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Penatua AF Bernat, Ibu Evi, dan juga Ibu Regina. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, baik yang sedang dalam pemulihan maupun yang sedang sakit. Biarlah Tuhan memberkati setiap usaha yang mereka lakukan, baik itu melalui obat-obatan maupun melalui terapi-terapi yang mereka lakukan. Mari Tuhan menjamah bagian tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan sendiri tabib di atas segala tabib yang sanggup menyembuhkan mereka dan memulihkan kondisi mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga pada saat ini untuk keluarga besar Bapak Ferry Gultom yang sedang kehilangan saudara terkasihnya Bapak Charles Simanjuntak. Tuhan Yesus, mari berikan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan istri dan anak-anaknya, Ibu Devi Gultom beserta kedua anaknya laki-laki. Tuhan, berkatilah mereka, kuatkan iman mereka, dan berikan penghiburan kepada mereka. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan keluarga besar Bapak Ferry Gultom ke dalam tangan Tuhan. Menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, Engkaulah Allah sumber damai sejahtera itu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini tidak bersama-sama dengan kami. Mungkin yang sedang dalam perjalanan, mungkin yang dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan sempurna. Dan kalau ada jemaat Tuhan yang sengaja menjauh dari persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman, kami berdoa biarlah belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Tuhan, biarlah Tuhan ingatkan kepada mereka untuk mereka kembali datang ke hadirat-Mu, membangun hubungan yang indah bersama dengan Engkau, karena Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah. Karena Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tarik mereka kembali Tuhan untuk bersama-sama beribadah bersekutu di tempat ini. Demikian juga kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang pada hari ini juga sedang mengadakan ibadah-ibadah. Kiranya Tuhan memberkati.
Biarlah melalui setiap ibadah raya yang diadakan di mana-mana, melalui ibadah sekolah minggu yang sedang diadakan di mana-mana, biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Banyak lutut kan bertelut dan lidah yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk penginjilan Tuhan, dimanapun penginjilan itu sedang diberitakan. Kami berdoa, sertai setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan, lindungi dan sertai mereka, cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan kami percaya, dalam setiap firman Tuhan yang diberitakan, tidak ada satu firman-Mu yang kembali dengan sia-sia. Dan Tuhan siapkan jiwa-jiwa untuk dituai, untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan mereka terus harapan, berikan mereka terus semangat, jauhkan mereka dari segala keputusasaan. Berkati keluarga para hamba-hamba-Mu, perintis-perintis, penginjil-penginjil yang ada di dalam garis depan penginjilan ini Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk Sinode GKOI. Kami berdoa untuk Ketua Umum Bapak Pendeta Ronald Manalu dan seluruh jajaran Majelis Pekerja Sinode. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesehatian. Kami rindu Tuhan terjadi perubahan-perubahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami memiliki satu tujuan di mana melalui sinode ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Banyak gereja-gereja Tuhan yang tumbuh di bawah sinode GKOI. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk jemaat yang Tuhan percayakan dengan usia emas. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan semangat, sehingga mereka tetap dalam kasih karunia Tuhan, menikmati keberadaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, Bapak Richard Sirwan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang berulang tahun pada 5 November. Tuhan memberkati Bapak Richard Sirwan Hetaria dengan berkat kasih karunia-Mu. Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati keluarganya. Bahkan Tuhan, apapun yang dia kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkatilah mereka dalam pertumbuhannya, dalam studinya. Bahkan kalau di antara anak-anak kami ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan Engkau bukakan jalan buat mereka. Dan kami berdoa pada saat ini, segala kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Kami tidak lupa berdoa untuk pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini. Apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka, Tuhan berkati. Kiranya di mana Tuhan tetapkan mereka untuk melayani, apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, biarlah mereka melakukannya seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan lingkungan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu tetap mengalir di tengah-tengah jemaat ini, untuk disalurkan kepada tetangga sekitar kami, kanan kiri, muka belakang. Dan kami berdoa untuk tempat tinggal kami masing-masing, Tuhan juga memberkati. Pakai kami sebagai anak-anak Tuhan, menjadi lilin yang bercahaya. Kami boleh bersekutu, kami boleh saling membangun hubungan dengan lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Dan kami boleh membawa damai-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk seluruh para pekerja di tempat ini. Satukanlah hati kami untuk kami melayani Tuhan di tempat ini. Seluruh mulai dari gembala sidang, majelis jemaat, pengurus komisi, dan seluruh jemaat yang ada. Kami mau disatukan dalam kasih Kristus, karena di mana kami dipersatukan, disitulah berkat Tuhan tercurah. Terima kasih Bapa, ini seru doa kami yang jauh dari sempurna. Biarlah Engkau sendiri yang akan menyempurnakan, melalui doa yang kami naikkan kepadamu, melalui doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Mari kita sambut dengan lagu persembahan Allah Sanggup. Sambil ke depan, yang sebelah kiri itu, mulai dari kiri, lanjut ke kanan. Dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang Jemaat sambil bangkit berdiri. Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita doakan persembahan ini. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena mendapat kesempatan untuk membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur hati kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon terimalah dan jadikanlah semua ini sebagai saluran berkat dalam pelayanan gerejamu. Demi kebesaran kerajaan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tambahan warta jemaat 6 November 2022. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Riana Majadewi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan
dan melayani peneguhan Ketua Komisi Pemuda Keluarga Muda pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu berserta pelayanan Ibu. Yang kedua, ibadah persekutuan wanita hari Rabu tanggal 9 November 2022 jam 10 pagi di gereja. Mohon kehadirannya ibu-ibu. Yang ketiga, list donatur Natal akan diedarkan mulai minggu ini. Dimohon partisipasi jemaat sekalian. Yang keempat, kelas katekisasi akan dimulai bulan November 2022. Bagi jemaat yang ingin mengikuti katekisasi dapat menghubungi majelis. Yang kelima, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Yang terakhir, telah meninggal dunia Bapak Charles Simanjuntak pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022, adik ipar dari Diaken Ferry Gultom. Gembala sidang, majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai lagu penutup, kita nyanyikan Bapak terima kasih. Jadikan kami satu. Jemaat sambil bangkit berdiri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan
jadikan kami satu, jadikan kami satu. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu. Kembali selamat beraktivitas di minggu yang baru. Tuhan memberkati dalam pekerjaan dan apapun yang dikerjakan kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tetap damai sejahtera Allah biar mewarnai kehidupan kita dan menjadi berkat dimanapun kita ada. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu ya. Selamat untuk Pak Steve. Selamat melayani bersama dengan kami semua. Tuhan memberkati. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya
bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di